Hello people with the spirit of learning, selamat datang di kelas Laravel terbaru di mana kita akan belajar membuat sebuah project untuk pemesanan hotel mewah secara online. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah demo sehingga kalian bisa tahu apa saja yang akan kalian buat selama di kelas ini. Yang pertama adalah saya ingin memperkenalkan untuk proyek kali ini kita menggunakan konsep mobile first design. Jadi tampilannya itu seperti mobile walaupun di desktop, tapi di sini kalau di mobile dia juga menjadi lebih rapi. Nah, tujuannya adalah biasanya perusahaan itu ingin menghemat biaya. Jadi daripada mereka bikin aplikasi iOS atau Android, lebih baik dibikin versi mobile saja sehingga di tampilan desktop masih rapi dan juga di tampilan mobile menjadi lebih rapi seperti ini. Oke. Nah, di kelas ini kita nggak langsung ngoding, jadi kita belajar dulu memahami sebuah brief project yang diberikan oleh klien. Jadi di sini kita belajar bagaimana caranya menjadi seorang website developer apabila diberikan sebuah brief project dari manajer kita atau mungkin dari klien nantinya apabila kita bekerja sebagai seorang freelancer. Nah, setelah kita memahami sebuah brief, kita lanjut nih untuk memahami sebuah desain database yang telah disediakan oleh atasan kita. Jadi biasanya nanti ERD ini akan disiapkan oleh atasan kita sehingga nantinya kita bisa mendesain project terutama pada bagian database itu kita punya blueprint. Jadi kedepannya kalau ada fitur yang ingin ditambahkan atau dikurangi itu kita bisa modifikasi ERD-nya. Baru setelah itu kita mulai coding seperti itu. Oke, dan di sini udah ada file Figma yang bisa kita lihat di sini bersama-sama ya. Jadi nanti kita udah disediakan desain, udah disediakan juga berupa template HTML sehingga kita bisa fokus pada bagian front end integration menggunakan Laravel Blade dan juga mendesain database, lalu juga kita akan membuat content management system, membuat fitur user authentication dan juga roles dan masih banyak lainnya yang akan saya tunjukkan pada kali ini. Oke, yang paling pertama adalah kita bisa mulai dari berperan sebagai seorang super admin, sebagai seorang perusahaan yang menyediakan jasa hotel seperti ini. Jadi di sini kita coba login, kita masuk ke login seperti ini, terus kita login menggunakan akun super admin yang telah kita buat pada kelas ini. Nah, setelah itu, di sini kita bisa mengelola data seperti cities, countries, lalu ada data hotel, ada hotel booking yang udah dilakukan oleh customer. Jadi setiap ada customer yang melakukan booking, kita bisa melihat hotelnya apa, kamarnya apa, berapa harga semalamnya, terus bukti pembayaran dan juga sebagainya. Seperti itu. Untuk bagian city juga kita bisa edit ya. Misalnya di sini kita edit menggunakan S dan dia sudah berhasil teredit. Bahkan kita juga bisa menghapusnya maupun juga bagian countries seperti itu. Nah, untuk bagian hotel sendiri, nanti kita bisa melakukan penambahan data hotel dan juga mengatur data hotel yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini kita bisa edit. Misalnya Kempinski Apurva Bali, di sini top seperti ini. Oke. Lalu misalnya kita mau edit kotanya, dia di Bali, terus negaranya mungkin di Singapura, seperti itu ya. Sebagai contoh, kita bisa update hotel. Oke. Dan setiap hotel akan memiliki sebuah fitur di mana kita bisa menambahkan beberapa kamar. Nah, seperti ini. Misalnya kita ingin menambahkan kamar pada Hotel Maison Pine. Di sini Presidential Suite misalnya seperti ini. Terus kita pilih foto-foto kamar. Nah, misalnya kita menggunakan foto kamar yang ini harganya 8.500.000 untuk 10 orang. Misalnya seperti ini. Oke. Nah, udah dapet ya. Ada presidensial, ada junior, ada king here seperti ini. Dan harga yang dilampirkan di sini adalah harga yang paling termurah dari kamar tersedia pada hotel tersebut. Sehingga ini bisa menarik dari segi marketing nanti di halaman depannya, seperti itu. Nah, begitulah untuk bagian content management system.
Nah, sekarang kita coba berperan sebagai seorang customer, ya. Jadi misalnya kita lagi jalan-jalan nih ya. Kita lagi jalan-jalan ke Bali misalnya. Kita pilih hotel, terus kita ketik misalnya Bali, kita mau check-in besok, check out-nya mungkin hari Minggu depan. Nah, kita take a look. Nah, dalam pencarian ini, nanti kita akan membuat sebuah fitur pencarian yang cukup canggih ya. Jadi yang dicari itu kata kuncinya adalah Bali. Tapi yang muncul itu bukan cuma hotel yang bernama Bali. Oke, tapi di sini juga kita akan menampilkan hotel yang berlokasi di Bali seperti itu. Jadi seluruh hotel yang bernama Bali, berlokasi di Bali itu akan muncul seperti ini. Dan ini adalah data hotel yang barusan tadi kita edit ya, seperti ini. Dan di sini nanti kita akan bikin sebuah fitur untuk galeri seperti ini, sehingga bisa memberikan sebuah experience yang cukup bagus untuk pengguna. Nah, di sini ada namanya, terus ada petanya juga, nanti kita akan tambahkan peta, dan di sini menampilkan harga yang paling murah dari kamar yang tersedia. Jadi kalau kita pilih select room di sini, oke seperti ini. Nanti ada kamar seperti Deluxe Plus, terus ada family seperti ini. Oke. Nah, kalau kamarnya ada 3, nah di sini bisa kita cari misalnya Mason Paint seperti ini. Kita pilih tanggalnya. Nah, dia masuk nih datanya. Jadi di sini dia kamarnya ada 3, karena tadi baru kita tambahkan ya. Nah, misalnya kita mau pilih yang paling mahal. Di sini kita perlu login dulu sebagai seorang customer. Tapi kalau belum punya akun, kita bikin akun aja seperti ini. Oke, sebagai contoh di sini kita daftar sebagai Masayoshi. Terus di sini saya masukin passwordnya dan kita juga bisa memilih foto profil kita. Nah, di sini kita bisa pilih, misalnya saya menggunakan foto contoh saja ya, seperti ini. Oke. Lalu kita bisa klik register account, nanti kita bisa lanjutkan proses booking. Nah, kita akan pilih salah satu kamarnya. Oke, di sini ada data diri kita yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Terus di sini ada tanggalnya, lalu ada kamarnya. Nah, di sini kita perlu melakukan pembayaran sekitar 34 juta untuk 4 malam, ya. Jadi kalau misalnya kita sudah bayar, kita tinggal upload aja bukti pembayarannya. Di sini saya kasih contoh seperti ini. Oke, kalau semuanya sudah benar, tinggal kita continue saja. Nah, di sini kita akan diarahkan kepada halaman activity. Jadi ini seperti my bookings ya. Nah, kita bisa lihat di sini waiting for confirmation, ada order ID, ada nama hotelnya, lokasinya. Terus di sini kalau kita klik, dia statusnya masih pending seperti ini. Oke. Nah, kita harus login sebagai seorang super admin untuk melakukan proses pemeriksaan apakah datanya sudah benar, uang yang ditransfer dan juga harga hotel yang di booking. Kalau sudah benar nanti ini berubah jadi sukses. Nah, di sini saya coba buka incognito ya. Terus saya coba jalanin lagi di sini. Seperti ini. Saya coba login sebagai seorang super admin. Oke. Nah, kita bisa masuk kepada bagian hotel bookings. Nah, ini udah masuk nih transaksinya. Tinggal kita lihat udah benar belum. Kalau udah benar tinggal kita approve. Nah, kalau sudah di-approve, nanti di bagian si customer ini dia berubah jadi sukses seperti ini. Dan dia bisa melakukan check-in pada tanggal yang sudah ditetapkan, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut lagi ya, nah kalian bisa mengikuti kelas ini, nanti kita explore banyak hal ya, tentunya di sini. Jadi nggak cuma ngoding doang, tapi bagaimana berpikir sebagai seorang website developer, seperti itu. Well, silakan bergabung dan sampai jumpa di kelas. Hello people with the spirit of learning. Jadi pada kali ini kita akan belajar memahami sebuah brief project terlebih dahulu. Sehingga nanti ke depannya apabila kita bekerja sebagai seorang freelance atau pekerja tetap website developer, kita diberikan brief oleh klien atau atasan kita
untuk membuat sebuah project bersama dengan tim yang kita miliki di dalam sebuah project tersebut. Jadi pada kali ini kita akan membuat sebuah project yang diberi nama adalah Bobo. Jadi Bobo ini adalah sebuah website yang digunakan untuk mencari dan juga melakukan proses booking untuk setiap kamar pada hotel tersebut. Jadi kurang lebih seperti Traveloka, Tiket, atau Agoda, atau bahkan aplikasi hotel lainnya. Nah, memang project saat ini yang seperti ini tuh sangat dibutuhkan ya, karena setelah masa pandemik berakhir, banyak sekali startup-startup yang bermunculan lagi untuk membuat project kali ini. Nah, di sini kita akan coba berlatih menggunakan Laravel untuk membuat project yang serupa. Jadi ini tentang projectnya, terus nanti kita akan membuat dua user roles, ada super admin, dia berperan sebagai perusahaan penyedia hotelnya, terus ada customer di sini berperan sebagai seseorang yang ingin mencari, melihat, melakukan booking, dan juga pembayaran dari sebuah kamar tertentu. Lalu di sini ada beberapa fitur utama yang wajib ada pada project kali ini. Yang pertama adalah kita akan mengadopsi mobile first design. Nah, jadi mobile first design itu adalah sebuah konsep di mana tampilan projectnya itu lebih mengarah kepada mobile seperti ini. Jadi walaupun nanti dibuka di bagian desktop ya, di laptop atau di komputer, itu tampilannya juga tetap rapi karena dia di mobile juga sudah rapi seperti ini. Jadi ini biasanya untuk menghemat biaya project sebuah startup ya. Jadi mereka nggak perlu bikin aplikasi iOS atau Android, mereka bikin satu aja website tapi bisa diakses di berbagai device. Oke, kita balik lagi kepada brief. Di sini nanti kita bikin fitur login, daftar, dan juga sebagainya. Lalu kita bikin sebuah fitur untuk pembayaran, pencarian hotel, terus juga mengatur data-data kamar di setiap hotel. Jadi satu hotel tuh akan memiliki lebih dari satu kamar, dan itu relationship-nya bakalan cukup sulit ya. Tapi nanti kita pelajari bersama. Terus nanti ada galeri untuk melihat foto-foto dari hotel tersebut. Terus dia konsepnya super app konsep, jadi nanti ke depannya bisa dikembangi oleh atasan kita atau perusahaan kita untuk menyediakan tiket seperti pesawat, kereta, bis, dan juga sebagainya. Nah, di sini juga ada beberapa fitur penting lainnya yang memang seharusnya ada pada sebuah proyek ini yang akan kita bangun sembari jalan nanti ya. Jadi kalau misalnya sudah paham tentang briefnya, biasanya langkah selanjutnya kita nggak usah langsung ngoding, tapi kita akan memahami sebuah ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, di sini tersedia beberapa table yang akan kita bangun ya. Ini adalah sebuah susunan database yang kita butuhkan pada project kali ini. Jadi kalau kita punya susunan ini atau biasa disebut dengan blueprint, kedepannya nanti kalau kita ingin nambah fitur, misalnya kita ingin nambah fitur tentang ini ya, biasanya kalau di hotel itu ada wisatanya. Nah, kita tinggal bikin aja. Di sini kita bikin table misalnya wisata ya, atau attraction bahasa Inggrisnya, attraction seperti ini. Terus nanti tinggal kita edit-edit aja. Mungkin yang kita butuhkan tidak banyak datanya, jadi bisa kita edit. Terus kita sambungkan dengan table lain, misalnya seperti itu. Nah, kalau ada blueprint ini, kita tahu datanya pengguna itu bakalan lari kemana aja. Jadi memang ini tuh ibarat kalau di UI UX itu adalah wireframe-nya ya. Tapi ini untuk database. Jadi kita tahu datanya tuh lari kemana aja, bagian mana yang harus kita kasih validasi, bagian mana yang harus kita kasih soft deletes, dan juga sebagainya, seperti itu. Jadi untuk ERD ini memang tidak bisa kita lewati begitu saja. Biasanya nanti ERD ini dibikin oleh atasan kita yang lebih berprofesional ya. Nah, di sini kalau peran kita sebagai seorang junior, kita akan bisa juga sih buat bikin ya. Kalian bisa coba buka website BWA, lalu kalian cari di sini ERD
seperti ini. Lalu paling atas ada nih, ini kelas gratis buatan saya, jadi bisa kalian pelajari secara gratis untuk mempelajari apa itu ERD, terus apa saja komponen-komponennya. Lalu nanti kita praktik juga ya. Ini udah banyak banget yang belajar, ada 1000 lebih. Jadi silakan dipelajari dulu untuk kelas ini. Nah, kalau udah ada ERD-nya nanti bisa kita terapkan pada project kita nanti pada tahap selanjutnya. Jadi nanti di Laravel itu ada migration ya namanya. Di sini migration, saya coba cari migration hotels. Nah, ini dicocokkan dengan ERD yang kita miliki di sini. Jadi untuk bikin database-nya itu tidak langsung dari MySQL, tapi harus menggunakan Laravel migration seperti itu. Nanti kita juga bisa menyusun relationship seperti one to many, many to many, dan juga sebagainya. Nah, di sini ada file Figma untuk lihat-lihat aja, walaupun nanti nggak kita butuhkan ya. Karena di kelas ini juga sudah disediakan template HTML-nya, jadi kita hanya perlu mengubah template HTML ini menjadi kepada project Laravel kita atau biasa disebut dengan Laravel Blade. Jadi nanti kita akan melakukan front-end integration. Nah, ini kalau mau lihat kita buka seperti ini. Ini tampilan desktop seperti ini kalau kita buka di mobile ya, di iPhone 12 Pro atau 14 Pro, atau mungkin kita buka di Pixel 7, dia seperti ini. Jadi bisa kita cari misalnya Singapura. Oke, seperti ini. Nah, ini tampilannya cukup rapih ya. Jadi kita udah disediakan HTML-nya, nanti tinggal kita fokus coding bagian Laravel-nya aja, biar prosesnya juga menjadi lebih cepat lagi. Seperti ini. Oke, gimana kalian udah siap? Kalau udah siap, nanti kita akan coba pelajari lebih dalam. Hello people with the spirit of learning. Jadi pada kali ini kalian perlu menginstal beberapa tools yang saya rekomendasikan sehingga nantinya proses development-nya itu menjadi lebih lancar ya. Jadi yang pertama itu adalah PHP. Pastikan kalian telah menginstal PHP. Kalian bisa mengunjungi websitenya adalah php.net ya. Nah, setelah itu kalian download aja dan kalian install sesuai dengan sistem operasi kalian masing-masing. Di sini saya telah melakukan instalasi dan saya menggunakan PHP versi 8.3.7. Kalau kalian telah menggunakan Laravel Heart ya, yang baru itu, kalian tinggal pilih PHP terus nanti di sini klik install aja. Jadi memang menjadi lebih mudah lagi. Oke, seperti itu. Dan selain dari PHP, kita juga membutuhkan yang namanya adalah Composer. Jadi Composer ini berperan sebagai dependency manager. Nanti kedepannya kalau kita butuh package tambahan seperti Speti atau Laravel Breeze, itu kita perlu menginstalnya menggunakan Composer sehingga kita tidak perlu mendownload package tersebut dan memasangnya pada project kita satu persatu. Itu sangat tidak mudah sekali ya. Jadi kalian bisa install Composer dan di sini saya menggunakan Composer versi terbaru ya, yaitu adalah 276. Nah, ini versi terbarunya 276 seperti ini. Oke. Dan selanjutnya, apabila kalian telah menginstal PHP dan juga Composer, kita membutuhkan sebuah code editor, yaitu adalah Visual Studio Code. Ini gratis dan juga cukup populer, bahkan digunakan hampir di seluruh dunia ya oleh developer. Karena dia support beberapa bahasa ya, termasuk PHP. Dan juga di sini tersedia beberapa extension yang dapat mempermudah kita untuk berkolaborasi dengan AI, dengan developer lainnya. Dan juga nanti kita bisa menggunakan layanan seperti GitHub langsung dari Visual Studio Code. Jadi tampilannya tuh seperti ini ya, dengan tampilan yang cukup menarik sehingga kita bisa dengan mudah. Dan di VS Code juga ada beberapa shortcut ya, seperti Ctrl P buat buka beberapa halaman yang kita butuhkan. Nah, di sini jadi lebih cepat lagi dan tentunya lebih produktif. Oke, selanjutnya
kita akan membutuhkan sebuah MAMPI atau SAMPP. Jadi peran mereka berdua ini untuk membantu kita membuat sebuah server lokal ya, sehingga nantinya kita dapat membuat project Laravel yang berinteraksi dengan database kita. Jadi kalian boleh menggunakan SAMPP, mungkin udah terbiasa SAMPP, atau kalian juga boleh menggunakan MAMPI. Pada kali ini saya telah menggunakan MAMPI. Itu konsepnya sama, ada htdocs, ada phpMyAdmin, udah ada MySQL-nya juga. Jadi nanti kita bisa menghubungkan project Laravel kita dengan database MySQL ya, menggunakan MAMPI maupun SAMPP. Dan tampilannya itu nanti seperti ini. Oke, dia ada beberapa table seperti ini. Terus di sini juga ada strukturnya. Nanti beberapa data juga bisa kita hubungkan dari satu table kepada table lainnya menggunakan Laravel Migration. Nah, seperti ini ya, ada datanya. Oke, jadi kalian perlu menginstal antara MAMPI atau SAMPP itu boleh. Yang penting dia nanti ada phpMyAdmin-nya, seperti ini. Oke, jadi pada kelas ini kita akan menggunakan sebuah framework PHP yang cukup terkenal dan sudah digunakan oleh banyak perusahaan besar ya, yaitu adalah Laravel. Jadi ada beberapa alasan utama kenapa kita perlu menggunakan Laravel. Yang pertama, dia udah jadi sebuah framework, kita nggak perlu menyusun dari awal. Untuk bikin authentication mereka juga sudah menyediakan, untuk bikin database juga kita sudah disediakan seperti ini. Bahkan validasi juga udah disediakan sehingga sistem kita menjadi lebih aman. Ada file storage juga untuk menyimpan beberapa foto hotel nantinya ke depannya seperti itu. Jadi memang Laravel ini ekosistemnya cukup bagus sehingga ketika kita baru awal membangun project dan untuk memperbesarnya juga cukup mudah ya. Dan juga kita tentunya nanti bisa berkolaborasi dengan developer lainnya yang menggunakan Laravel. Nah, kalau kalian tadi tidak mau install PHP secara manual, kalian bisa cobain yang namanya adalah Heart Laravel. Di sini tuh nanti kalian bisa download untuk macOS ataupun Windows. Nanti kalian kalau mau bikin project nggak perlu pakai Composer lagi. Jadi tinggal masuk kepada Sites, terus kalian klik plus. Nanti pilih aja yang Laravel Breeze seperti ini. Tapi di kelas ini saya akan mengajarkan gimana cara manualnya, karena ada beberapa laptop yang tidak support Laravel Heart. Jadi kita harus install manual menggunakan Composer nantinya. Oke, selanjutnya di sini kita memiliki sebuah desain project yang udah disediakan oleh tim UI UX designer dari pihak klien. Jadi di sini kan peran kita sebagai seorang website developer. Jadi kita lebih fokus kepada database, kepada backend, kepada front-end integrasi nantinya menggunakan Laravel Blade seperti itu. Sehingga untuk desain sendiri kita nggak perlu ngerjain ya. Itu udah salah kalau misalnya kita disuruh ngerjain juga. Oke, jadi di sini kita udah punya desainnya seperti ini. Tampilannya cukup menarik ya. Ini bagus banget buat portofolio kita sebagai website developer nantinya. Dia memang konsepnya itu adalah mobile first design, sehingga dibuka di laptop maupun di handphone itu tampilannya bakalan bagus seperti itu. Biasanya ini untuk startup yang sedang menghemat biaya sehingga tidak harus mendevelop aplikasi natif ya, cukup satu aja yaitu adalah website. Nanti bisa digunakan di berbagai platform. Dan kebetulan juga di kelas ini nanti kita sudah disediakan beberapa template HTML sesuai dari desain yang ada di sini. Misalnya di sini kita buka salah satu yaitu adalah index. Oke. Nah, karena dia mobile first design, tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa masuk kepada inspect. Nanti dia tampilannya bisa dipilih iPhone 14 atau iPhone 12 seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat hotelnya. Kita pilih Singapura misalnya. Terus di sini tanggal check-in check-out dia seperti ini. Oke, menarik ya. Ada fotonya juga. Nah, seperti ini. Pokoknya nanti kita bikin dari awal menggunakan framework PHP yaitu adalah Laravel. Oke, sebagai tambahan aja,
karena kita nanti akan menggunakan Laravel dan Laravel itu sudah menyediakan yang namanya adalah Vite ya. Vite ini untuk bagian front end, untuk mengcompile bagian CSS dan juga JavaScript. Dan untuk menjalankan Vite itu biasanya kita menggunakan npm. Jadi kalian harus menginstal npm dulu. Di sini saya sudah menginstal, versinya adalah 10.5 dan node-nya juga. Di sini saya telah menginstal versi 21.6.2 seperti ini. Jadi kalian tidak lupa untuk install kedua ini terlebih dahulu. Oke?